Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 9 yang Bapak banggakan. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam pada semester genap ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab ke-6 ini, pertemuan ke-23, Bapak akan menyampaikan materi tentang pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan manfaat medan magnet pada migrasi hewan. Pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Beberapa jenis hewan melakukan perjalanan secara teratur dari habitat asli ke daerah yang baru dan kembali lagi ke habitat asli. Perjalanan ini disebut sebagai migrasi. Kemudian hewan melakukan migrasi itu untuk menjaga kelangsungan hidupnya, misalnya untuk mencari makan, bereproduksi atau berkembang biak, serta menghindar dari predator atau pemangsa di sini, ya anak ya. Kemudian petunjuk utama hewan dalam menentukan arah migrasi adalah adanya matahari dan gugusan bintang. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuhnya terdapat magnet yang disebut dengan biomagnetik. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan uraian mengenai beberapa hewan yang melakukan migrasi dalam hidupnya. Silahkan kalian perhatikan ya. Yang pertama adalah migrasi burung. Dalam bermigrasi, burung menggunakan bantuan matahari dan gugusan bintang. Pada musim tertentu, beberapa burung seperti burung elang dan burung layang-layang melakukan migrasi. Dalam bermigrasi, burung menggunakan yang namanya bantuan matahari dan gugusan bintang. Beberapa jenis burung juga menggunakan medan magnet bumi dalam bermigrasi. Posisi matahari dapat menjadi indikator arah yang mengantarkan burung terbang menuju tempat yang tepat untuk dia bermigrasi nantinya. Sementara itu, burung-burung malam atau nokturnal menggunakan gugus bintang untuk mengetahui arah terbangnya. Walaupun matahari dan bintang dapat menjadi penentu arah yang benar, tetapi terdapat kendala apabila terdapat awan atau kabut tebal yang menghalangi pandangan. Bagaimana burung mengatasi persoalan tersebut? Ternyata burung dapat menggunakan media lain sebagai navigator terbangnya, yaitu medan magnet bumi. Medan magnet bumi dapat menjadi penentu arah utara selatan yang baik, yang mana dalam otak burung terdapat yang namanya magnetite atau mineral besi bermagnet yang dapat terpengaruh oleh medan magnet bumi. Burung merpati merupakan salah satu burung yang dapat mengetahui arah dengan tepat. Hal ini terbukti ketika dilepas di tempat yang baru, merpati dapat menemukan jalan pulang kembali. Sebuah penelitian pernah dilakukan dengan menempelkan magnet pada kepala burung merpati. Ternyata burung tersebut kehilangan arah dan tidak dapat pulang kembali menuju rumahnya. Hal ini menunjukkan bahwa magnet yang dipasang pada kepala merpati telah mengganggu kemampuannya dalam mendeteksi medan magnet bumi sehingga menjadi kehilangan
arah. Yang jelas, migrasi burung itu bertujuan untuk mencari habitat yang lebih banyak ketersediaan makanannya, mencari habitat dengan suhu yang lebih hangat, dan untuk berkembang biakan. Yang kedua adalah migrasi ikan salmon. Migrasi yang dilakukan oleh ikan salmon itu bertujuan untuk perkembangbiakan atau dikenal dengan reproduksi. Yang mana setelah menetas, ikan salmon kecil hidup di sungai air tawar selama beberapa minggu. Setelah itu, ikan salmon berjuang menuju lautan dan menghabiskan waktunya di lautan hingga menjelang bertelur, kurang lebih 2 tahun. Ketika akan bertelur, ikan salmon mencari sungai air tawar. Untuk keperluan itu, ikan salmon harus berenang hingga ribuan kilometer. Setelah bertelur, ikan salmon akan kembali ke habitat semula. Bagaimana ikan salmon dapat menemukan kembali habitatnya setelah berenang sejauh ribuan kilometer? Yang mana ikan salmon menggunakan medan magnet sebagai navigasi laut saat kembali ke sungai untuk berkembang biak. Para ilmuwan Amerika Serikat mengatakan memori dari medan magnet saat pertama kali memasuki perairan laut akan membantu ikan salmon menemukan jalan kembali ke sungai. Ya, itulah anak-anak. Yang ketiga adalah migrasi penyu. Migrasi penyu. Penyu akan bermigrasi secara individu. Jadi penyu itu dia migrasinya secara individu, tidak berkelompok, dan menuju ke pesisir pantai tempat ia menetas. Jarak migrasi penyu cukup jauh, sekitar 3.000 sampai 13.000 km. Jarak 3.000 km ditempuh selama 58 sampai 73 hari. Sedangkan jarak migrasi 13.000 dapat ditempuh dalam waktu 5 sampai 10 tahun. Menurut tim peneliti dari University of North Carolina, penyu memiliki kemampuan menentukan garis bujur menggunakan 2 set isyarat medan magnet bumi seperti kompas. Para peneliti menyimpulkan bahwa penyu dapat menentukan informasi bujur menggunakan medan magnet. Yang keempat adalah migrasi lobster duri. Lobster duri. Lobster duri merupakan salah satu jenis lobster yang melakukan migrasi dari lepas pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang. Jadi lobster duri ini melakukan migrasi itu hanya untuk mencari perairan yang lebih tenang. Menurut Kenneth Lohman, lobster duri mampu memanfaatkan medan magnet bumi untuk bermigrasi tadinya. Nah, kemudian yang kelima adalah migrasi ikan paus. Tingkat kegagalan migrasi ikan paus lebih tinggi dibanding migrasi pada beberapa hewan lainnya. Kebanyakan ikan paus tersesat dan mati terdampar. Para ahli berpendapat bahwa tersesatnya ikan paus disebabkan karena pergerakan lempeng tektonik yang mengganggu sistem navigasi ikan paus. Nah, jadi ikan paus ini ketika dia melakukan migrasi itu dia bisa gagal. Gagalnya kenapa? Karena adanya pergerakan lempeng tektonik yang mempengaruhi sistem navigasi mereka. Ya, yang harus kalian ketahui. Nah, kemudian yang keenam adalah magnet dalam tubuh bakteri. Magnetotik bakteria merupakan bakteri yang bisa memanfaatkan medan magnet atau daya kerja magnet bumi untuk kelangsungan hidupnya. Gerakan sel bakteri ini dikenal dengan istilah magnetoksis. Pada tahun 1975, ketika peralatan laboratorium semakin canggih, Richard Blackmore melakukan studi tentang bakteri ini. Menurut penelitian Richard Blackmore, kemampuan menggunakan medan magnet pada magnetosis bakteria MTB karena adanya struktur dalam bakteri yang dinamakan magnetosom. Magnetosom merupakan bagian dari interior sel yang menempel pada membran sel atau selaput sel.
Yang ketujuh adalah migrasi rusa kutub. Selama musim kemarau panjang, kawanan rusa kutub melakukan migrasi untuk mencari sumber makanan. Kelompok migrasi rusa kutub mampu mendeteksi medan magnet bumi dan berlari dengan kecepatan 80 km per jam di daratan dan berenang dengan kecepatan 10 km per jam. Wow. Lumayan ya, rusa kutub bisa berenang. Ya, ada yang bisa berenang nggak kali ini? Ya. Yang kedelapan, migrasi kupu-kupu monarks. Salah satu jenis serangga yang melakukan migrasi adalah kupu-kupu monarks atau Daus plesipus. Kupu-kupu yang ditemukan di Selandia Baru dan Australia ini mampu bermigrasi hingga 4.000 mil atau 6.437 km melewati Samudra Pasifik. Sebelum Bapak mengalami pembelajaran, Bapak akan memberikan tugas atau soal latihan. Silahkan kalian catat nantinya, kemudian kalian tulis jawabannya di lembaran, kalian foto dan kalian kirim nantinya di bagian KI 3 atau pengetahuan. Soal latihan pemanfaatan medan magnet migrasi hewan yang pertama. Makhluk hidup berikut yang menggunakan medan magnet bumi untuk navigasi adalah yang A. burung merpati, ikan salmon dan penyu, yang B. gajah, rusa kutub dan banteng, yang C. paus, lobster duri dan buaya, yang D. banteng, ikan salmon dan penyu. Soal yang kedua, manakah yang bukan manfaat medan magnet bumi bagi hewan? Yang A. memandu arah migrasi, yang B. mencari makan, yang C. membantu mempertahankan kehidupan, yang D. membantu mengenali kondisi lingkungan. Yang ketiga, pada penyu keberadaan magnet bumi bermanfaat untuk yang A. menentukan arah perairan yang lebih hangat, yang B. menentukan arah sungai air tawar, yang C. menentukan rute migrasi, yang D. menentukan tempat yang memiliki konsentrasi oksigen yang lebih tinggi. Silakan kalian jawab dengan benar dan betul. Soal yang keempat, beberapa jenis hewan melakukan perjalanan secara teratur dari habitat asli ke daerah yang baru dan kembali lagi ke habitat asli baik secara berkelompok maupun individu disebut dengan A. migrasi, yang B. evakuasi, yang C. natalitas, yang D. mortalitas. Yang kelima, hewan berikut ini yang bermigrasi secara individu adalah yang A. ikan salmon, yang B. burung, yang C. lobster duri, yang D. penyu. Nomor 6, migrasi yang dilakukan oleh ikan salmon bertujuan untuk titik-titik. Yang A. mencari makan, yang B. perkembangbiakan, yang C. menghindar dari predator, yang D. mencari tempat dengan konsentrasi oksigen tinggi. Nomor 7, petunjuk utama hewan dalam menentukan arah migrasi adalah adanya titik-titik. Yang A. matahari dan gugusan bintang, yang B. gugusan bintang dan hujan, yang C. matahari dan angin, yang D. angin dan hujan. Soal yang ke-8, lobster duri bermigrasi dari lepas pantai Florida menuju lautan lepas untuk titik-titik. A. berganti kulit, yang B. mencari perairan yang lebih hangat, yang C. mencari makan, yang D. menghindari predator. Nomor 9, hewan yang memiliki memori dari medan magnet saat bermigrasi adalah A. penyu, yang B. lobster duri, yang C. ikan salmon, yang D. burung layang-layang. Yang ke-10 yang terakhir, kawanan rusa kutub melakukan migrasi untuk mencari sumber makanan, untuk mencari titik-titik. Nah, yang A. sumber makanan, yang B. perkembangbiakan, yang C. menghindari predator, yang D. berganti kulit. Nah, demikianlah. Semoga kalian bisa menjawab soal yang Bapak berikan ini dengan betul. Dari penjelasan tadi, dari slide yang tadi itu semuanya ada jawaban. Kalian bisa mencari ya jawabannya yang sudah Bapak jelaskan awal tadi. Demikianlah materi kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.